Saudara, sejumlah orang tua calon siswa yang gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara nekat menggembok pagar sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para siswa baru yang ingin masuk sekolah pun sempat tertahan di depan gerbang. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, para wali murid menggelar aksi protes di depan pintu gerbang SMPN 06 Tambun Utara, Kecamatan Tambun Utara. Dalam tuntutannya, para orang tua meminta pihak sekolah untuk menerima anak-anak mereka yang telah dinyatakan tak bisa masuk ke sekolah tersebut dalam sistem penerimaan siswa baru. Sementara pihak sekolah menilai protes yang dilakukan orang tua calon siswa salah sasaran. Karena penerimaan siswa baru diatur sistem. Para calon siswa baru akhirnya dapat masuk area sekolah setelah pihak sekolah membuka gembok, sedangkan orang tua calon siswa yang melakukan aksi protes menemui pihak sekolah untuk bernegosiasi. Sekali lagi SPMB yang harus saya ingin anak saya masuk diterima. Udah itu aja. Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu? Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun 3 jalur sudah kegeser semua. Karena Ibu warga mana, Bu? Warga Sriamur Dusun 3. Terus nggak masuk alasannya? Alasannya zonasi, jarak, titik. Terus yang jadi harapan hari ini apa, Bu? Diterima, biar anak saya masuk. Sama seperti mereka. Udah itu aja. Bapak, kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab. Kayak gitu aja intinya. Jangankan Bapak, semuanya Pak saya tegur. Kan banyak pihak sekolah yang bisa menambah, kan kenapa sampai 6 nggak bisa Nah, menambah? saya nggak tahu. Kalau memang dinas membuka, kami melaksanakan. Kayak gitu aja intinya ya Pak ya. Tapi udah ada perintah dari dinas nggak? Belum. Kami belum ada pemanggilan. Ya. Saudara, antisipasi gagal panen, perangkat desa dan petani di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melakukan pompanisasi. Pompanisasi dilakukan dengan memanfaatkan sisa air sungai dengan sistem bendung, kemudian disedot untuk dialirkan ke area pertanian milik petani yang terancam gagal panen. Kepala desa sengaja tidak lagi menggunakan sistem proyek pompanisasi, namun memilih pompanisasi gratis dengan mengandalkan sisa air yang ada dari aliran sungai Cipelang untuk mengairi area pertanian milik petani di Desa Payingkiran, Kecamatan Jati 7. Petani mengaku sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengantisipasi gagal panen tanaman padinya. Hampir setiap seminggu 2 kali harus pompanisasi. Karena sistemnya kita darurat, ya desa mengupayakan sistem itu tidak berlaku karena udah memasuki 50% tanam. Jadi kita tidak bisa perhitungan di akhir. Dan akhirnya desa mengambil keputusan untuk menyediakan fasilitas pompanisasi gratis untuk warga. Cuman itu tergantung ketersediaan air. Kita menyediakan untuk memfasilitasi saja, untuk mengalirkan saja. Itu kalau airnya tersedia. Ya. Sorotan lainnya, Saudara, beroperasinya kembali Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan. Di Jember, Jawa Timur, harga daging ayam, sayur mayur, dan bumbu dapur naik drastis meski pasokan berlimpah. Salah satunya di pasar tradisional Tanjung, Jember, Jawa Timur. Harga daging ayam potong naik menjadi Rp32.000 per kilogram dari harga Rp22.000 per kilogram. Begitu pula harga ayam kampung dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per ekor. Kenaikan harga terjadi akibat permintaan daging ayam tinggi untuk bahan baku dapur SPPG dan juga konsumsi rumah tangga. Lonjakan harga bahan pangan juga terjadi pada sayur dan cabai rawit merah yang naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diperkirakan terus terjadi karena permintaan tinggi di pasaran dan akan lebih mahal lagi jika sentra pertanian penghasil bumbu dapur dan sayur mayur mengalami gagal panen. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tili Rebel pamit, sampai jumpa.
Kalau diserahkan kepada Jampisus, kita tetap koordinasi.